Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada anak-anakku, dimanapun kalian berada. Apa kabar untuk sore hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Ya, tetap semangat dan berprestasi di masa pandemi. Baik anak-anakku kelas 7, 8 maupun 9 dimanapun Anda berada, untuk kesempatan hari ini akan disampaikan pembahasan soal latihan AKM numerasi edisi ke-8 yang sudah kalian kerjakan pada hari Selasa kemarin ataupun setelahnya. Kemudian untuk pembahasannya akan disampaikan saat ini oleh Ibu Prita dari SMP Negeri 1 Ngemplak. Baik anak-anakku, kita mulai dari soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Ada dua buah benda. Yang pertama berbentuk kubus, yang kedua berbentuk balok. Sebuah perusahaan minuman kemasan mendesain dua jenis dus A dan B untuk kemasan minuman yang akan dijual. Dus A berbentuk kubus, sedangkan dus B berbentuk balok, seperti pada gambar. Karena bahan dus yang tersedia terbatas dan perusahaan tersebut ingin lebih menghemat biaya produksi, tentukan dus manakah yang lebih menguntungkan perusahaan tersebut untuk diproduksi. Berikan penjelasan. Ya, mungkin anak-anak perlu mengulang ya pertanyaan atau soal ini ya, karena pemahaman kalimat itu bisa dilakukan apabila membaca tidak hanya sekali. Ya, jadi ada dua kemasan dus. Yang pertama berbentuk kubus, perhatikan ukurannya. Panjang rusuknya adalah 30 cm. Kemudian yang kedua, kemasan dusnya berbentuk balok dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 25 cm, dan tinggi 22 cm. Karena bahan dus yang tersedia terbatas dan perusahaan ingin lebih menghemat biaya produksi, ya, tentukan dus manakah yang lebih menguntungkan perusahaan tersebut, berikan penjelasan. Nah, berarti anak-anak nanti akan mencari luas permukaan. Untuk yang pertama, luas permukaan kubus adalah 6 kali ya, luas permukaan, saya singkat ya, kubus adalah 6 kali S kuadrat ya. S ini merupakan panjang rusuk kubus. Ya, bisa dengan huruf yang lain. Kita hitung 6 kali 30 kuadrat. Sehingga 6 kali 900 sama dengan 5.400. Ya. Kalau kita beri satuan berarti luasnya 5.400 cm per segi. Sekarang untuk luas bangun yang kedua, yaitu luas permukaan balok.
luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi. Maaf ya, ini tidak pakai 2 nggih. Yang ini 2 sudah ada di luar, tambah ya panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Sama dengan 2 kali PL-nya kita masukkan 40 kali 25. Ditambah PT-nya 40 kali 22. Ditambah LT-nya 25 kali 22. Sehingga diperoleh 2 kali 1000 ditambah 880 ditambah 550 sama dengan 2 kali 2430. 2430 nggih. Ya. Sehingga hasilnya adalah 4860. Ya, coba dicek apakah ada yang belum tepat ini penghitungannya. 40 kali 25 itu 1000. 40 kali 22 itu 820. 880 ya, maaf ya. 880 ya. Kemudian 25 kali 22 itu 550. Ya, sudah ya, betul ya. Jadi luas permukaan baloknya adalah 4860. Selanjutnya, di antara kedua luas ini, manakah yang minimal? Karena supaya lebih menguntungkan perusahaan, berarti kita menentukan luas yang minimal. Menguntungkan adalah ya kardus dengan kemasan berbentuk balok. Oke. Ya. Oke. Ya, ini untuk nomor 1. Untuk selanjutnya adalah nomor 2. Menjelang akhir tahun, beberapa toko memberikan diskon yang bervariasi. Berikut ini adalah diskon yang diberikan oleh toko A, B, C, dan D. Arti diskon 40% tambah 10% adalah memberikan diskon 40% terhadap harga suatu barang. Kemudian menambahkan diskon lagi 10% terhadap harga sesudah diskon yang pertama. Misal, harga suatu barang Rp100.000, maka harga sesudah didiskon 40% adalah Rp100.000 dikurangi 40% kali Rp100.000 sehingga Rp100.000 dikurangi Rp40.000 yaitu Rp60.000.
Harga sesudah diskon tambahan 10% ya. Jadi sesudah diskon yang pertama itu masih ada diskon lagi 10%, sehingga ya harga yang dibayarkan nanti itu 60.000 dikurangi 10%-nya. Sama dengan 60.000 kurangi Rp6.000 menjadi Rp54.000. Ini sebagai contohnya. Nah, pertanyaannya, berdasarkan beberapa diskon yang diberikan oleh beberapa toko di atas, pernyataan berikut benar atau salah? Ada sebanyak 3 pernyataan. Ini harus kita cek satu persatu. Ya. Yang pertama, barang dengan harga yang sama, besar diskon di toko A sama dengan diskon di toko B. Apakah benar seperti ini ataukah salah? Kita hitung menggunakan pemisalan seperti yang tadi sudah dicontohkan. Pernyataan A. Kita akan membahas satu persatu dari 3 pernyataan yang diberikan. Yang pertama, barang dengan harga yang sama, besar diskon di toko A sama dengan diskon di toko B. Ya, kita misalkan bahwa harganya sebelum didiskon ya adalah 100.000. Ya, sebelum didiskon atau harga semula. Diskon adalah Rp100.000. Nah, sekarang untuk yang toko A. Toko A itu harga yang dibayarkan menjadi berapa? Tadi di atas sudah kita hitung bahwa harga yang dibayar adalah berapa tadi? Untuk harga yang sama seperti contohnya tadi adalah Rp54.000. Ya. Kemudian toko B akan kita cari yang toko B. Ya. Harga setelah diskon yang pertama, ya. Diskon yang pertama adalah 30% kali ya, diskon yang pertama adalah 30% kali Rp100.000 sama dengan Rp30.000. Selanjutnya, harga setelah diskon yang pertama ini Rp70.000. Sedangkan setelah diskon yang kedua ini 20% kali Rp70.000, yaitu Rp14.000. Sehingga harga setelah diskon yang kedua adalah
70.000 dikurangi 14.000. Yaitu 56.000. Nah, anak-anak bisa membandingkan sekarang. Apakah harga yang dibayarkan pada toko A tadi 54.000 ini sama dengan yang dibayarkan pada toko B, ya, toko A 54.000, toko B 56.000. Apakah harga barangnya sama setelah tadi kita hitung, ya? Harga sebelum didiskon tadi sama, kita misalkan 100.000. Kalau anak-anak masih kurang percaya, bisa menggunakan harga lain, ya, selain 100.000 untuk mengecek, ya, benar tidaknya pernyataan tersebut. Jadi untuk pernyataan yang A adalah salah. Kemudian untuk pernyataan yang B, harga atau barang dengan harga yang sama menjadi lebih murah di toko C dibanding di toko B. Kita lihat, toko C itu memberlakukan bahwa semua bayar setengah harga. Semua dibayar setengah harga, itu di toko C. Kita misalkan lagi saja. Misal harga sebelum didiskon itu adalah 100.000, ya. Karena tadi kita sudah menghitung menggunakan pemisalan harga sebelum didiskon, yaitu 100.000, ya, supaya lebih enak, ya, kita tidak menghitung diulang-ulang terus yang toko A tadi berapa, toko B berapa, ya. Sekarang akan kita gunakan lagi bahwa harga sebelum didiskon itu kita misalkan 100.000. Nah, di toko B tadi kita peroleh harga Rp56.000. Nah, nanti di toko C apakah, ya? Untuk toko B, untuk pernyataan B, maaf ya. Ini di toko C. Berarti kalau harga sebelum didiskon atau harga semula, ya, 100.000, maka akan dibayar berapa? Hanya akan dibayar Rp50.000. Jadi apakah pernyataan yang B itu sudah bisa dijawab? Ya, barang dengan harga yang sama menjadi lebih murah di toko C dibanding dengan di toko B. Apakah itu benar? Ibu ulangi, yang toko B tadi harga yang harus dibayar adalah 56.000. Sedangkan di toko C itu adalah 50.000. Jadi barang yang dijual di toko C lebih murah dibanding dengan yang di toko B. Pernyataannya adalah benar. Siapa yang kemarin benar menjawab? Ya. Oke, semoga banyak yang benar atau bahkan semua anak-anak benar mengerjakan, ya. Intinya bukan pada hasilnya, namun pada kebiasaan anak-anak untuk bisa mempelajari kalimat-kalimat dari soal yang mirip dengan soal AKM, ya, anak-anak. Di sini tidak sekedar kita bisa mengerjakan, namun memahami kalimat dari soalnya. Kita lihat untuk pernyataan yang C.
Arya memiliki uang 100.000 rupiah. Ia ingin membeli kemeja di toko C seharga 200.000 rupiah. Tapi kemeja tersebut sudah habis. Di toko D ternyata juga menjual kemeja yang diinginkan Arya dengan harga yang sama. Akhirnya, Arya dapat membeli kemeja yang diinginkan di toko D. Benar atau salahkah pernyataan ini? Kita pahami bersama lagi untuk pernyataan ini bahwa Arya sudah tidak bisa membeli kemeja di toko C. Kemudian kita lihat juga bahwa di toko D, diskon yang diberikan adalah beli 2 gratis 1. Beli 2 gratis 1. Ini artinya kalau membeli 2 kemeja akan memperoleh gratis 1 kemeja. Padahal uang Arya hanya 100.000 rupiah. Uang Arya hanya 100.000 rupiah. Sehingga Arya tidak dapat membeli kemeja di toko D. Dengan demikian, pernyataan yang C ini adalah salah. Perhatikan tabel di bawah ini. Ada 3 orang peserta lomba. Lomba atlet lompat indah yang bernama Robby, Farel, dan Dimas. Ada 3 kategori di sini, ya, yang menunjukkan hasil atau nilai yang diperoleh oleh ketiga peserta tersebut. K1 itu salto ke depan, K2 salto ke belakang, sedangkan K3 itu salto kontra. Ya. Selanjutnya, jika salah satu peserta atlet lompat indah yang bernama Robby itu tidak dapat mengikuti perlombaan karena cedera, maka agar Farel dapat mengungguli Dimas, pada kriteria yang manakah Farel harus meningkatkan prestasinya? Ya, kita akan membahasnya. Yang pertama, ya, jelas Robby tidak bisa ikut, jadi tinggal 2 anak saja yang mengikuti lomba atlet lompat indah. Ya, untuk Farel kita perhatikan ya, untuk kategori salto depan atau K1 dari ketiga juri ini, Farel memperoleh nilai berapa saja? Untuk Farel, kita lihat tabel. K1-nya berapa nilai total yang diperoleh dari ketiga juri? 7 ditambah 6 ditambah 6. Berapa itu? 19. Sedangkan K2-nya 7 ditambah 7 ditambah 8. Ya, 7 tambah 7 tambah 8, yaitu 22. Sedangkan K3-nya Farel adalah 7 tambah 7 tambah 7. 21 ya. Yang ini 7 tambah 7 tambah 7. 21. Ya. Berikutnya Dimas. Untuk K1-nya atau salto ke depan, Dimas memperoleh nilai 8 tambah 8 tambah 9, yaitu 25. Perhatikan cukup banyak ya selisihnya ya.
Kemudian untuk K2 atau salto ke belakang. Nilai Dimas dari ketiga juri adalah 7 tambah 8 tambah 7. Berapa? 22. Ternyata nilai mereka sama. Kemudian untuk Dimas, kita lihat nilai yang K3-nya atau salto kontra namanya. 7 tambah 7 tambah 6, yaitu 20. Nah, kita perhatikan sekarang. Ya, kita bandingkan antara nilai yang diperoleh Farel dengan nilai yang diperoleh Dimas, ya. Sebelum kita lanjutkan, apakah anak-anak ada yang bisa atau menjadi atlet lompat indah? Wah, ini sangat bagus ya, sangat menarik ini. Ya, ini anak-anak bisa mengasah bakatnya juga ya, tidak sekedar untuk kemampuan akademis, untuk kemampuan yang lainnya silahkan untuk diasah agar nanti anak-anak bertambah prestasinya. Ya, untuk nilai K1 bagaimana? K1-nya Farel bagaimana? K1 Farel lebih apa? Lebih kecil dibandingkan nilai dari Dimas, ya. Sedangkan K2-nya Farel ini sama dengan K2-nya Dimas, ya. K2-nya Farel sama dengan K2 Dimas. Untuk K3, K3-nya Farel bagaimana? K3 Farel lebih besar daripada K3 Dimas. Ya, anak-anak, ya. Jelas ya tulisannya ya, meskipun jelek ya. Ini agak belajar menulis juga ini. Ya, karena licin yang untuk nulis. Jadi mohon maaf apabila kurang rapih tulisannya. Baik. Nah, dari ketiga ya, perbandingan nilai ini mana ya nilai Farel yang harus ditingkatkan ya supaya dapat mengungguli Dimas, maka Farel harus meningkatkan yang mana? Meningkatkan prestasi yang mana? Yang lebih kecil ini ya, yang lebih kecil ini. Bahkan yang sama juga harus ditambah ya, ditingkatkan agar ia betul-betul bisa mengungguli Dimas ya. Jadi tidak sekedar nilai saja yang kita lihat. Kalau nilai di sini memang Farel sudah sama dengan Dimas pada kategori 2 atau salto ke belakang. Namun ya tetap harus ditingkatkan, meningkatkan salto ke depan dan ke belakang ya. Ke depan dan ke belakang. Ya. Ya, jadi jawabannya adalah D. Ya, ya anak-anakku semua dimanapun Anda berada, untuk pembahasan soal latihan AKM seri yang ke-8 ini sudah dirasa cukup. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga anak-anak bisa memahami lebih banyak lagi dan nantinya anak-anak bisa mencapai kesuksesan. Ada salah, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kita jumpa lagi pada pembahasan soal AKM di pertemuan yang akan datang. Demikian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.